Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ba'da imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladzina amanu yalbisuna imanahum bidzulmin. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana masih detik ini Allah masih memelihara kepada kita, termasuk masih melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat ini selalu Allah mencurahkan kepada kita. Tentunya kita sebagai hamba yang taat kepadanya, kita manfaatkan nikmat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, dimanapun saudara berada, melalui AM 855 kita kembali mengudara dalam satu dakwah, tidak lain berbagi ilmu, tidak lain memberikan satu motivasi dalam ibadah. Karena kita hidup sesaat ini tinggal menunggu waktu. Ternyata hidup di dunia ini tidak lain hanya sementara. Sudah disampaikan oleh Allah, fid dunya la'ibun wa lahwun. Hidup di dunia ini tidak lain merupakan satu permainan. Kita ini sebenarnya hidup tidak lain bermain-main. Di sisi lain dalam kehidupan bermain-main ini tidak lain ada perintah Allah. Apa perintah Allah itu tadi? Tidak lain kewajiban-kewajiban. Allah tidak meminta waktu yang sedemikian banyak untuk beribadah kepada Allah. Barangkali yang masih mampu dengan adanya sholat, Allah meminta waktu kurang lebih setengah jam, 30 menit. Dalam waktu yang sedemikian banyak Allah berikan waktu kepada kita, kurang lebih 24 jam. Allah hanya meminta 30 menit. Tidak 3 jam, tidak. Barangkali kalau memang ada waktu kelebihan daripada itu,
kalau memang kita ingat kepada Allah, innal insan lafi khusrin, sudah ditegaskan oleh Allah bahwasanya banyak manusia itu yang rugi. Kalau kita tidak mau dikatakan oleh Allah hamba yang rugi, maka waktu sedemikian banyak itu manfaatkan. Kemudian masuk pada bulan saat ini, bulan Syawal. Kalaulah kemarin kami menyampaikan tentang adanya dasar niat. Niat inilah merupakan satu kunci. Masalah itu sirri maupun masalah itu jahar, ini perbedaan pendapat. Mau disirrikan, mau dijaharkan itu kembali kepada imam masing-masing. Tetapi niat inilah yang merupakan satu pertemuan kita dengan Allah. Dengan dasar niat inilah mampu kita ini dalam ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Dengan dasar niat inilah mampu kita menimbulkan ketika sholat dalam kekhusyuan yang sebaik-baiknya. Ketika niat kita ucapkan, ketika niat kita lakukan, ketika niat kita awal waktu sholat itu dan lain-lain sebagainya dalam ibadah itu merupakan titik keberhasilan seorang hamba dalam beribadah. Kemarin kami sudah menyinggung tentang seseorang berniatan dalam urusan dunia. Semisal kita di dunia ini belum memiliki tempat tinggal. Begitu niat besarnya niat ini, begitu cintanya kepada apa yang kita harapkan yang menjadi dambaan, sehingga kita niat tulus, niat kita ini benar-benar besar, maka insya Allah akan tercapai dengan satu pengorbanan, baik itu pengorbanan fisik dan waktu, baru kita berhasil. Yang seharusnya kita pada waktu istirahat kita niat untuk memiliki rumah, maka kita harus mencari kelebihan uang. Terus dan terus mencari dan mencari. Kenapa? Ada tujuan, ada niat. Demikian pula masalah ibadah. Ibadah ini tentunya dengan niat yang tulus, ikhlas kepada Allah, maka indahlah satu amal tersebut. Maka bahagialah kita yang sedang melaksanakan satu amal tersebut. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu niat. Ada satu komponen yang mana komponen itu yang akan menunjang. Kalau kita hanya berdasarkan niat, tentunya ketika itu tidaklah kita continue, tidaklah kita konsekvensinya dengan adanya beramal. Masih ada. Kalau kita kadangkala punya niat, selesai niat kita, ya sudah. Tetapi kita ada penopang yang kedua, pendukung daripada niat tersebut, agar hamba-hamba continue konsekuensi dalam adanya hukum yang Allah sampaikan. Apa? Iman. Tidak mungkin dipisahkan antara niat dan iman. Bisa jadi kita kalau berniatan sangat besar, semisal tahun bulan depan masuk bulan Idul Hijjah, Idul Korban, kita niat dari sekarang. Sudah mengumpulkan uang, niat. Karena mereka niat.
Uang pendapatan terus kita kumpulkan. Terus kita kumpulkan. Setibanya Idul Adha, maka uang itu mampu kita membeli seekor, baik itu kambing, baik itu gibas, maupun itu unta, maupun itu kerbau, ataupun sapi. Niat, karena niatnya besar dalam ibadah kepada Allah. Tapi tidak ada motivasi iman, tidak ada daripada kontinunya iman, sehingga dalam konteks ibadah kepada Allah satu saat tahun depan tidak akan melaksanakan. Kenapa? Karena tidak ada iman. Antara niat dan iman itulah yang menjadi satu acuan konteks ibadah kepada Allah. Luar biasa. Kalau cuman kita mempunyai satu niatan yang besar dan tulus, maka kita hanya satu niatan saja. Ramadan kemarin kita ada sedikit kegagalan barangkali. Dalam jiwa ini merasa kita gagal. Niat tahun depan kalau Allah memang berikan umur panjang, maka kita berniatan akan memperbaiki dalam hal ibadah puasa. Tahun depan kalau memang Allah memberikan satu karunia umur panjang, maka Ramadan akan diniatkan dengan sebanyak-banyaknya beramal. Tetapi karena tidak adanya iman, itu bisa jadi terulang kembali kegagalan. Maka dengan adanya beriman kepada Allah, ibadah kita menjadi satu ibadah yang sempurna, tidak pernah meninggalkan. Kalau kita berdasarkan hanya niat saja, satu saat kita akan meninggalkan. Maka satu alur daripada niat dan beriman kepada Allah, maka itulah kesempurnaannya kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman kata Allah, walam yalbisu imanahum, mereka tidak akan mencampur aduk. Apa yang dimaksud Allah tidak mencampur aduk itu? Ketika kita niat, tulus niatnya, benar niatnya dalam melaksanakan satu ibadah dan beramal kepada Allah, ditopangi dengan adanya iman, bil imanahum, dengan beriman kepada Allah. Mereka tidak melakukan bidulmin. Mereka tidak mau mencampur aduk. Kenapa? Urusan dunia, urusan agama, urusan ibadah. Itulah kenapa didasari dengan adanya niat dan didasari dengan adanya keimanan. Niat merupakan satu kunci awal menuju kesuksesan. Iman merupakan satu kepercayaan kita kepada Allah. Siapapun orangnya tidak akan mungkin berjumpa dengan Allah. Terlebih-lebih pada saat ini, kalau saya pernah bermimpi berjumpa, saya pernah berjumpa, itu musyrik. Nabi Muhammad pun tidak bisa langsung dengan Allah. Sebanyak 25 nabi yang wajib untuk diketahui, yang tidak diketahui 113 nabi yang berhak hanya disampaikan oleh Allah. Wa kallama Musa taklima. Sebanyak 25 nabi, 113 nabi yang mampu berbicara langsung dengan Allah, itu pun pingsan. Belum melihat wujud Allah langsung. Hanya dengan ucapan salam, Nabi tersebut pingsan terlebih dahulu. Nabi siapa? Nabi Musa.
Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun melalui pelantara malaikat Jibril alaihi salam. Itulah yang Allah sampaikan bahwasanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Mereka tidak akan mencampur aduk keimanan mereka dan niat mereka. Mereka betul-betul beriman kepada Allah. Mereka benar-benar beriman dan percaya kepada kitabnya Allah, tidak meragukan sekalipun kitab itu merupakan satu wahyu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan menambah-nambahi dan tidak akan mengurang-urangi. Al-Quran terpelihara oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, sebaik-baiknya kalam adalah kalamnya Allah. Sebaik-baiknya kalam. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baiknya perkataan adalah perkataannya Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Nabi Muhammad tidak pernah membohongi kita. Tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya kalau hadis itu Nabi Muhammad dirubah-rubah, tidak ada untungnya. Al-Quran itu Nabi Muhammad tambah-tambahin, tidak ada gunanya. Apa untungnya Nabi Muhammad? Tidak ada untungnya. Ayat ditambah-tambahin, hadis diperbuat-buat oleh sendirinya. Tidak mungkin Nabi Muhammad. Semisal contoh, Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, sholat maghrib, Rasulullah baca Al-Quran sampai menjelang Isya. Isya kurang 10 menit lagi, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abi Bakrin, dia ahlul jannah. Sayyidina Abu Bakar kaget. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal seperti itu, tidak mungkin Nabi Muhammad berdusta. Nabi Muhammad menyampaikan, Abi Bakar, nanti akan datang ahli surga. Aiman Rasulullah. Siapa Rasulullah? Lihat. Ya Abi Bakar. Ya Abu Bakar, lihat tuh. Datanglah seorang tua renta, baju yang cumpang-camping, padahal beliau jalan dari kampung Badui menuju Masjidil Haram, itu kurang lebih waktu yang ia tempuh 2 jam. Maghribnya sholat di tengah jalan, karena tidak menggunakan kendaraan, karena tidak punya. Setelah itu baru diucapkan Assalamualaikum ya Khalilullah. Si kakek renta yang Rasulullah sampaikan, Waalaikumsalam. Sayyidina Abu Bakar nanya, Rasulullah ini yang ahli surga, betul? Sayyidina Abu Bakar bingung dari segi apa ini ibadahnya. Kalau dikatakan ahli jihad, ahli sabilillah, tidak mungkin orang tua renta seperti ini akan mampu berjihad. Karena ahli surga itu tentu ketika Rasulullah menyampaikan itu jihad sabilillah. Salat Isya bersama Rasul ketika itu, tidak lama baca Al-Quran, pulang. Esok harinya juga Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ya Abi Bakrin, qad jaa ahlul jannah, sungguh akan datang lagi nih orang-orang ahli surga. Maka disampaikan lagi, Rasulullah tidak pernah berdusta. Sayyidina Abu Bakar semakin ingin tahu amal apa yang dilakukan. Maka sesaat itu datang, Assalamualaikum ya Khalilullah.
kakek renta mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan baju yang compang-camping. Kita tahu persis kalau kita sedang melaksanakan ibadah haji, layaknya seperti jamaah haji dari Turki. Saya sempat bertanya kepada jamaah haji orang-orang Turki, surban yang ia kenakan kalau tidak lecak, tidak jelek, katanya tidak sholat. Maka dia duduk sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, pantat sampai dikual-kual sehingga surban nanti dipakai kusut. Seperti itulah orang-orangnya. Kemudian ketiga harinya Rasulullah juga menyampaikan, ya Abi Bakrin kerja ahlul jannah, sungguh akan datang lagi nih orang ahli surga. Semakin ingin tahu, akhirnya, wahai bapak tua, bolehkah saya bersilaturahmi? Oh boleh. Bahkan saya mau bermalam. Oh silahkan, ada kamar di rumah. Selesai sholat maka pulanglah Sayyidina Abu Bakar dengan kakek tua tersebut yang dikatakan oleh Rasulullah ahli surga. Maka disitulah Sayyidina Abu Bakar bermalam di dalamnya, di satu rumah. Kakek tua tersebut ini, Sayyidina Abu Bakar kamarnya, saya di sini. Kakek sama siapa? Saya sendirian. Maka malam hari ketika Sayyidina Abu Bakar tidur, kakek tua pun sudah tidur. Sayyidina Abu Bakar seperti terbiasanya dengan Rasulullah, jam 12 bangun, sholat tahajud, sholat tasbih sampai menjelang subuh. Tapi kakek tersebut dilihat jam 12 bangun masih tidur, bahkan ngorok. Sayyidina Abu Bakar terus sholat sampai jam 2 dilihat masih tidur. Terus menjelang subuh baru bangun. Sholat tahajud 2 rakaat, baru witir. Bingung. Sayyidina Abu Bakar bingung. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ayo amal ya Rasulullah, menjadi Rasulullah amal apa kira-kira Rasulullah? Rasulullah kakek tersebut, saya perhatiin setiap saya bangun tahajud, dia masih tidur Rasulullah. Ingin tahu, kata Rasulullah. Kakek tersebut punya iman kepada Allah, punya taat kepada Allah yang kamu tidak miliki. Apa Rasulullah? Allah dalam Al-Quran menyampaikan hanya satu, afina anin nas. Selalu sebelum tidur dia teringat di siang hari, percaya kepada Allah, jangan nyakitin orang, maafin kesalahan orang, siapapun. Inilah keimanannya kepada Rasulullah, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diragukan lagi. Satu keimanan yang ia tanam dalam keimanannya, mereka tidak goyang. Seperti yang kami sampaikan kemarin masalah keimanannya orang-orang kota Mekah sendiri. Bagaimana? Tidak diragukan. Dan bahkan Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Layak Allah. Layak memang Allah mengatakan hal seperti itu. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Pantas memang Allah menyampaikan hal seperti itu. Layak memang Allah menyampaikan kalimat-kalimat ayat seperti itu. Kenapa? Orang-orang dulu yang aku masukkan ke dalam surga terlebih dahulu, orang-orang terbelakang sedikit. Orang-orang dulu yang lebih banyak masuk surga, orang-orang yang terbelakang, umat Nabi Muhammad paling sedikit. Itu sudah disampaikan oleh Allah. Kenapa? Karena keimanannya tergantung kepada dunia pada saat ini. Keimanannya ketika umat Nabi Muhammad terbelakang tergantung kepada dunia. Ketika hartanya melimpah, ketika hartanya cukup, ketika kita tercukupi, maka ibadah kita nyaman.
Apa yang terjadi ketika kita ini dalam kekurangan ekonomi, kekurangan dalam nafkah, sudah mulai kendor. Layak Allah mengatakan hal seperti itu. Dan banyak kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad dihijrahkan oleh Allah, keimanannya bagaimana. Banyak ayat hadis-hadis yang menerangkan tentang cerita-cerita kisah keimanan ketika itu Nabi Muhammad tidak diragukan umat-umatnya. Coba bayangkan kalau sekarang pendapatan berkurang, ibadah kita pun berkurang. Ketika pendapatan kita ini makmur, kita pun juga kurang ibadahnya. Yang benar yang mana? Nah, saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan oleh Allah, itulah keimanan kita dan niat kita. Bahwasanya niat merupakan satu kunci keberhasilan dalam ibadah kita. Dipakung oleh adanya niat beriman kepada Allah, itu semuanya akan berjalan dengan baik ibadah-ibadah kita. Nah, barangkali itu saja yang kami sampaikan, masalah niat dan beriman kepada Allah. Insya Allah esok kita sambung kembali, kita mengudara kembali melalui Radio Kabar 4 AM 855, merupakan satu dakwah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ustadz Abdullah undur diri dari ruangan Anda. Insya Allah esok jumpa kembali. Hadanallah jema'in wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.